punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Wah, pemuda ini rupanya hafal sekali, saudaraku, ayat Alkitab. Lalu saudara, pendeta ini bertanya, emangnya kamu Tuhan Yesus? Lalu pemuda itu kembali jawab, engkau sendiri mengatakannya. Nah saudara, akhirnya tuh pendeta merasa gak mampu gitu untuk menyadarkan dan memindahkan pemuda ini ya. Sedangkan hari itu mau ibadah gitu. Lalu akhirnya pendeta ini terpaksa menelpon polisi. Nah, supaya mengangkat pemuda itu, waktu polisi itu tiba, pemuda itu kembali bertanya, tibalah saatnya anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Seperti itu saudara. Kemudian ini anak muda dipukul sama polisi lalu dimasukin dalam penjara. Nah setelah peristiwa itu, pada waktu pendeta berkhotbah, hatinya gak tenang saudara. Karena dia ingat tadi pagi ya kan dia udah memenjarakan seorang pemuda. Lalu ia merasa menyesal. Dan setelah ibadah selesai, ia segera ke kantor polisi dan meminta pemuda itu dibebaskan. Lalu pemuda itu melangkah keluar. Dan saat dia melihat si pendeta, dia menoleh dan berkata, sudah selesai. Nah saudaraku, pemuda ini walaupun sedang mabok, tapi luar biasa ya, dia bisa hafalkan ayat-ayat Alkitab. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak Bapak Ibu? Luar biasa, benar enggak? Nah tapi saudaraku, kita ini nggak dipanggil untuk hanya sekedar hafal firman loh. Kita ini tidak dipanggil hanya untuk tahu ayat Alkitab. Betul? Bilang sama kiri kanannya, pemabok juga bisa kan? Betul nggak? Hanya untuk tahu firman, hafal ayat firman dari Kejadian sampai Wahyu, titik komanya juga tahu banget, pinter banget, debatnya pinter banget ya gitu kan. Tapi kita nggak dipanggil untuk itu saudara. Ingat, pemabok juga bisa. Nah, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau setiap kita, orang-orang percaya, kita kenal isi hati Tuhan sesungguhnya itu apa, saudaraku. Kita harus renungkan firman Tuhan itu, bahkan kita juga harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu setiap hari. Nah saudara, penting sekali kita harus kenal isi hati Bapa kita, isi hati Tuhan kita. Saya percaya setiap kita udah lama banget kenal Tuhan, udah lama banget percaya Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sudah tahukah kita apa yang ada di hati Tuhan? Kita lihat Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Saya percaya Roh Kudus saat ini berbicara dengan lembut di hati setiap kita. Amin. Matius 9 ayat 35, saya baca ayat yang ke-35. Saudara menyimak ya. Demikianlah Yesus berkeliling kemana saudara? Ke semua kota dan desa. Artinya ke segala tempat. Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apa yang Yesus lakukan? Jalan-jalan. Apa yang Yesus lakukan? Kita lihat ayat yang ke-36 saudara. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu apa saudara? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, ternyata untuk kita memiliki hati seperti hati Yesus, hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati Yesus itu selalu tergerak dengan belas kasihan. Nah, saudara, kalau kita cuma di rumah aja, saudara, kalau kita cuma di tempat kita aja, saudara, kita nggak pernah melihat sekitar kita, saudaraku. Tapi kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Maka yang terjadi, hati kita bukan penuh dengan belas kasihan kepada orang banyak, tapi lebih cenderung apa? Mengasihani diri sendiri. Betul ya saudara? Nah Tuhan Yesus ajar kepada kita pada saat ini saudara, bagaimana kita punya hati yang bisa tergerak dengan belas kasihan. Di sini dikatakan Tuhan Yesus melihat orang banyak. Dia pergi ke semua kota dan desa. Dia lihat orang banyak. Katakan, lihat orang banyak. Melihat orang banyak saudara. Melihat penderitaan mereka, melihat apa yang saat itu sedang mereka hadapi, melihat apa yang saat itu sedang mereka alami saudaraku. Maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita terus melihat kepada orang banyak saudara, maka hati kita juga bisa tergerak dengan belas kasihan.
Saudaraku, karena apa? Kita tidak fokus kepada diri kita sendiri, saudara. Saudara di sini semua buka toko, ya kan? Setiap hari ngelihat yang namanya orang banyak, betul kan? Nah, pertanyaannya, hati kita saat melihat orang banyak tergerak dengan apa? Tergerak, moga-moga nih orang datang beli nih lagu nih hari ini. Ayo dong, sini dong mbak, sini dong bu. Nah saudaraku, apakah hati kita masih fokus kepada pemenuhan diri kita sendiri, atau hati kita ini seperti hati Tuhan, melihat jiwa-jiwa, aduh gimana ya mereka hari ini, apakah orang ini sudah kenal Tuhan atau belum? Apakah orang ini sudah diselamatkan atau belum? Kalau kita punya hati seperti itu, itulah hati Bapa, saudaraku. Yohanes 3:16, ini ayat firman Tuhan, dari bayi juga kita tahu, saudaraku, betul ya? Apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah misi Bapa. Dia harus mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia, sehingga saudara dan saya saat ini ada untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita punya jaminan keselamatan. Tapi ingat saudara, Tuhan datang bukan cuma untuk saudara dan saya. Tuhan datang juga untuk setiap orang banyak. Itu yang datang belanja ke ITC Cempaka Mas. Itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan utus. Untuk siapa? Untuk berjumpa dengan saudara yang ada di tempat ini. Amin. Supaya hati kita bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Tadi kita sama-sama udah nyanyiin, berikanku hati seperti hatimu. Nah, hati Tuhan tuh apa? Supaya toko kita rame. Iya, Tuhan memang terlebih rindu untuk memberkati kita, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir untuk apa yang kau makan, minum, pakai, karena semuanya itu Bapa di surga tahu. Tuhan yang akan cukupkan, saudara. Amin. Tuhan sudah pelihara kehidupan kita, saudara. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang kita lihat hari-hari ini? Apakah yang menjadi fokus atau perhatian kita hari-hari ini? Apakah diri kita sendiri, kondisi dan keadaan kita, masalah kita? Kalau itu menjadi fokus kita, maka yang ada di hati kita ini gak heran diisi dengan kekhawatiran. Lihat toko sepi, aduh gimana ya, gue mau bayar lagi tunggakan, udah berapa bulan. Maka kita akan terus khawatir. Kalau udah namanya kita khawatir, pasti kita akan menjadi takut dengan keadaan. Betul saudaraku? Nah, kemudian kita akan menjadi stres. Bahkan orang yang hanya fokus kepada dirinya sendiri, dia akan cenderung egois. Dia akan mementingkan dirinya sendiri. Dia gak peduli dengan orang lain. Yang penting aku, dan aku. Betul saudara? Nah saudara, sekarang saudara, apa yang Yesus lihat? Sekali lagi Yesus melihat orang banyak, tetapi hatinya tergerak dengan belas kasihan, karena mereka itu lelah. Tuhan Yesus melihat kelelahan. Tuhan Yesus kalau melihat orang banyak itu kelelahan. Tuhan Yesus juga sudah melihat kehidupan kita. Bagaimana kita lelah hari-hari ini, bagaimana kita juga capek hari-hari ini, bagaimana kita saat ini mungkin ada di antara kita yang perlu support, perlu dorongan, perlu penguatan, saudaraku. Tuhan juga melihat, tapi ada kalanya, saudaraku, semua yang kita harapkan itu nggak terjadi. Mungkin kita berharap gembala kita support kita, kita berharap pemimpin komsel kita mensupport kita, kita berharap ada kakak-kakak rohani kita bisa support kita. Ternyata apa yang kita harapkan nggak terjadi. Nah sekarang gimana saudaraku? Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sudah terlalu lelah dengan kondisi dan keadaan ini, saudaraku. Ingat saudara, seorang wanita pendarahan berapa tahun? Wah, saudara sangat tahu kisah ini ya. 12 tahun. Di situ dikatakan bahwa udah harta bendanya semua udah habis, sampai dia menjadi miskin, saking udah gak ada apa-apa lagi. Betul ya? Nah, kalau udah miskin kayak gitu, saudaraku, kita bisa pikir, wah ini keluarga pasti udah jauh nih dari dia nih, udah ninggalin dia. Ya paling, ya kalau ketemu aja sama hai. Tapi ya gak nanya lagi, takut apa? Dipinjemin duit. Ya kan, kayak tadi ibu tadi kan. Kemudian apalagi saudaraku, apalagi teman-temannya pasti ninggalin dia. Orang-orang pada menjauhi dia. Apalagi dia seorang wanita yang pendarahan, dianggap najis, saudaraku.
Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Dia berkata kepada siapa saudara? Kepada dirinya sendiri. Ketika tidak ada orang yang berkata kepada dia, dia sendiri berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Nah saudara, ada waktunya kita tidak mendapatkan dorongan dari orang-orang yang kita harapkan untuk mendorong kerohanian kita, untuk mendorong istilahnya bagaimana kita harus tetap kuat, harus tetap setia kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita harus menyemangati diri kita sendiri. Amin. Beritahu kepada kiri kananmu, yuk semangati dirimu sendiri. Amin. Ingat dengan kisah ini, asal ku jamah saja jubahnya. Coba ketika dia menyemangati dirinya sendiri, saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia menerobos saudara kelemahannya. Dia udah berdaya, saudaraku. Orang udah wanita pendarahan tuh udah bener-bener lemah, saudaraku. Tapi karena dia menyemangati, sekali lagi Lia, sekali lagi, ayo berharap lagi, ayo maju lagi selangkah lagi. Itu udah dekat dengan kesembuhanmu, itu udah dekat dengan janji Tuhan dalam hidupmu. Ayo sekali lagi, jamah ujung jubah Tuhan Yesus. Maka wanita itu berusaha dengan berbagai cara, dengan sisa kekuatannya, dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan apa yang dia alami saudaraku? Seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Amin. Mujizat apa yang hari-hari ini sedang engkau nantikan? Semangati dirimu sendiri, naikkan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan, dan katakan kepada Tuhan, sedikit lagi Tuhan, aku percaya mujizatku akan aku dapatkan, aku akan alami. Amin saudaraku. Haleluya saudara. Ada banyak orang di luar sana nggak tahu kalau mereka punya pengharapan seperti saudara dan saya. Kita sudah kenal Tuhan, makanya kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Tetapi orang di luar sana mereka lelah, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, arti daripada mereka tidak lelah, mereka begitu terlantar, saudaraku, itu gak punya tempat persinggahan, gak ada tempat mengadu. Mereka gak tahu harus ngomong sama siapa. Sama manusia aja ninggalin, saudaraku. Gak ada yang bertanggung jawab atas keselamatan. Mereka gak tahu mati kemana. Ya kan, masih mudah-mudahan mereka masuk surga. Tapi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki kepastian. Amin. Nah saudara, mereka memerlukan kepastian sebagaimana yang kita sudah miliki. Kepastian akan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan kita bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka juga punya kepastian asal mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, mereka nggak tahu bagaimana masa depan mereka. Sedangkan kita saudaraku, masa depan kita firman Tuhan katakan sungguh ada. Dan harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Karena apa? Kita punya Allah yang hidup. Amin. Allah kita hidup. Amin. Ada masa depan. Amin. Haleluya saudara. Domba yang hilang, domba yang hilang itu seperti domba yang tersesat, saudaraku. Domba itu kan termasuk jenis hewan ternak yang mudah sekali tersesat. Kalau mereka udah merumput, saudaraku, posisi kepala mereka tuh nunduk aja, saudara. Nah, domba itu sangat mudah terpisah dari kawanannya. Dan hal itu merupakan kelemahan terbesar dari setiap domba, ya. Nah, sekali domba tersesat, biasanya ia akan semakin terhilang. Karena dia terjebak oleh asiknya makan rerumputan dengan kepala menunduk tanpa mau peduli dengan sekitar, dan tanpa dia sadari domba itu terjebak. Dia udah terpisah nih dari rombongannya. Itu gembala udah nah gitu kan, suara gembala itu kan masing-masing beda. Kalau gembalanya udah nah iring-iringan dombanya itu mesti ngikutin gembalanya. Nah ini si domba asik merumput, dia nggak dengar, akhirnya apa? Tertinggal dan dia terpisah dari rombongannya. Asik, dan tanpa dia sadari dia berada di lereng gunung.
Kalau dia udah di lereng gunung, dia masih asik dengan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Tapi ketika dia mau naik, dia udah gak bisa, saudara. Dan akhirnya apa? Di lereng gunung itu, dia udah gak dapat makan. Kemudian apa? Dia terancam dengan binatang buas. Makanya saudaraku, pada waktu itu si domba hanya tinggal berharap gembalanya datang jemput, saudaraku. Iya, kalau dombanya bisa menemukan gembalanya bisa menemukan domba ini. Kalau enggak, ya domba ini mati, saudaraku. Nah, kenapa dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14 di situ dikatakan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu, kata Tuhan, jika seorang punya 100 domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku, kata Tuhan, berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya dari yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat itu. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Betapa besar kegembiraan seorang gembala ketika menemukan satu ekor domba. Padahal dia punya 99 loh. Betul ya, saudara? Tapi ketika dia menemukan satu ekor, dia tahu bahwa perjuangan satu ekor domba ini nggak biasa-biasa loh. Dia terancam dengan binatang buas, dia terancam dengan maut, dia terancam dengan kematian. Makanya seorang gembala akan sangat bersuka cita ketika bisa menemukan yang seekor itu. Itulah hati Tuhan. Hati Tuhan. Saudaraku, Matius pasal yang ke-9, kita lanjut di ayat yang ke-37-nya tadi. Maka katanya kepada murid-muridnya, apa saudaraku? Tuayan memang banyak. Katakan sama kiri kananmu, tuayan memang banyak. Betul ya? Di keluarga kita ada gak yang perlu kita tuai? Coba pikirkan, anak, cucu, mantu, bapak, mama, mertua, kemudian ipar. Nah, keluarga besar itu tuayan semua. Pertanyaannya, apakah mereka sudah kenal Tuhan atau belum ya? Mereka udah yakin mereka selamat atau belum ya? Itu adalah tuayan. Customer, pelanggan kita setiap minggu, setiap bulan datang, itu adalah tuayan. Amin, saudara. Di sini dikatakan tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Ayat 38. 1, 2, 3. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, saudaraku, tadi kita udah baca ayat firman Tuhan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara tahu bahwa nilai tukar jiwa itu adalah nyawa Yesus. Betapa jiwa itu berharga buat Tuhan. Betapa saudara dan saya itu berharga bagi Tuhan. Sama jiwa-jiwa di luar sana juga sangat berharga bagi Tuhan. Anak-anak kita yang sudah berkeluarga, dan juga kita yang udah punya cucu, saudaraku, mereka juga berharga bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, mereka sudah buka hati Tuhan bagi Tuhan, dan mereka sudah diselamatkan atau belum? Itu adalah tanggung jawab kita, saudara, sebagai orang yang sudah kenal Tuhan. Kita semua tahu tentang amanat agung Tuhan Yesus, betul? Matius pasal ke-28. Yuk kita baca bersama Matius 28. Ingat saudara, kita jangan cuma tahu ayat firman, jangan cuma hafal ayat firman, tapi kita harus jadi pelaku. Kalau cuma tahu, cuma hafal, sekali lagi bilang sama kiri kanannya, pemabok juga tahu. Yuk baca Matius 28. Semangat semuanya. Ayo tepuk tangan dulu biar gak ngantuk. Ya. 1, 2, 3. Karena itu apa? Pergilah. Beritahu sama kiri kananmu, disuruh pergi sama Tuhan. Bilang aja sama kiri kanan, disuruh pergi sama Tuhan. Pergi sama Tuhan. Pergi. Ada yang bilang, tapi gue juga emang udah pergi dari rumah ke ITC tiap hari bolak-balik begitu. Pergi kemana lagi?
Pergi dari rutinitasmu. Kalau setiap hari kau hanya pergi untuk bekerja, cari duit, sekarang keluar dari zona itu. Mungkin engkau tetap ada di ITC ini, emang udah tanggung jawab. Gue punya toko atau memang gue udah kerja sini. Sekarang bagaimana gue harus pergi? Saudara nggak pergi itu jiwa-jiwa datang loh. Betul nggak? Itu tuayannya datang sendiri loh. Siapa yang utus? Ya Tuhan. Nah sekarang masalahnya paradigma kita tuh, cara pandang kita melihat jiwa itu seperti apa? Apakah hanya sebatas ini calon customer gua? Atau ini jiwa yang harus gua tuai? Sadari siapa kita. Amin. Tuhan suruh kita pergi. Apa saudaraku? Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Ini yang menjadi tujuan hidup kita. Tadi saya bilang, tadinya kita ketemu rambut hitam-hitam ya. Sekarang kalau saya nggak hitam juga ini karena dicat saudaraku. Kalau enggak saudaraku ini juga uban. Saudara ini juga udah lama nggak dicat, udah mulai ada uban. Makanya saya jepit begini saudara, nutupin uban, nggak rela jadi tua saudara. Tapi ada yang wah tetap tuh, wah bagus semua putih semua kan, banyak hartanya. Ini kan uban adalah apa saudaraku? Kebang mahkota, kebanggaan saudaraku ya. Nah saudaraku, nah kita harus istilahnya punya tahu nih tujuan hidup kita apa. Udah umur sekian nih, tiap tahun nih kita udah kenal Tuhan udah berapa lama saudaraku. Saudara, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita itu yang harus kita ketahui. Tadi kesaksiannya luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah saya sudah sungguh-sungguh melayani sebagaimana yang Tuhan inginkan? Apakah hidup saya sudah jadi berkat? Apakah hidup saya sungguh-sungguh sudah berbuah bagi Tuhan? Tanya kepada diri kita sendiri. Saya percaya kita di tempat ini bukan orang Kristen yang baru, tetapi orang Kristen yang memang sudah lama. Dan Tuhan mau kita terus berbuah sampai putih rambut kita, sampai dikatakan tidak berdaya lagi. Tapi saudaraku, walaupun sudah tidak berdaya, mungkin sudah terbaring lemah di atas kasur, saudara-saudara tetap bisa jadi berkat kok. Amin. Jadi nggak ada waktunya istilahnya alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Jangan bilang saya sudah sibuk di toko, saya nggak bisa melayani. Saudara, itu jiwa-jiwa Tuhan utus ke toko kita untuk apa? Kenal Tuhan. Amin. Itulah pelayanan yang Tuhan mau. Apa dikatakan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah apa? Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan sudah perintahkan kepada saya, dan Tuhan sudah mengajarkan kepada saya harus lakukan A, B, C, D. Sekarang saya harus juga mengajarkan kepada setiap jiwa-jiwa ini apa yang Tuhan katakan kepada saya juga harus ajarkan kepada mereka. Amin. Nah, di sini dikatakan dan apa? Ketahuilah. Katakan ketahuilah. Beritahu kiri kanan. Lu udah tahu belum? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Nah, Tuhan bilang, nih harus tahu nih. Ketahuilah. Jadi jangan bilang nggak tahu lagi ya. Tuhan udah bilang ketahuilah. Aku, kata Tuhan, menyertai kamu senantiasa. Tuhan menyertai kita senantiasa, artinya nggak ada batas waktu. Setiap waktu Tuhan menyertai. Saat kita mungkin sedang merasa gagal, ada penyertaan Tuhan juga di situ. Sedang kita lagi banyak masalah, Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin saat kita sedang salah mengambil keputusan, ada penyertaan Tuhan juga buat kita di situ. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Karena itu jangan pernah berhenti untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir gue aja sedang gagal nih dalam rumah tangga, gue aja sedang gagal nih, toko gue aja udah sepi. Bagaimana gue bisa menjadi kesaksian? Tunggu gue udah tajir dulu deh, tunggu gue udah jadi kaya dulu deh, baru gue bisa jadi kesaksian. Saudaraku, nggak dikatakan seperti itu. Tuhan cuma suruh kita pergi doang. Amin. Pergi keluar dari rutinitas kita yang tadinya hanya fokus kepada diri kita sendiri. Saudara ingat nggak, saudara, seorang yang bernama Simon pada waktu itu udah sepanjang malam dia ngapain? Menjala ikan. Ingat kisah ini? Nah, saudaraku, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar di atas perahunya Simon. Saat itu si Simon sedang putus asa, dia harus bayar pajak, dia harus pelihara itu keluarganya. Tapi udah sepanjang malam dia berusaha,
Dia nggak menangkap seekor ikan pun. Dia saat itu, saudaraku, sedang bersihkan jalannya dengan teman-temannya. Nah, Tuhan Yesus naik ke perahu Simon lalu mengajar orang banyak, firman Tuhan diberitakan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Hai Simon, yuk tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam." Lalu Simon bilang, "Udah sih sepanjang malam udah tolakkan perahu." Si Simon ini nelayan baru apa nelayan profesional? Profesional. Oh, semua udah kenal sama Simon ya. Saudaraku, Simon ini seorang nelayan yang profesional. Dan waktu dia menjala ikan, saudaraku, waktunya tepat nggak? Siang atau malam waktu itu? Udah sepanjang malam kan, dia bilang. Berarti waktunya tepat untuk menjala ikan. Emang mesti malam hari, betul ya? Kemudian yang dia pakai sarananya, dia punya nggak tuh kapal, saudara? Perahu dia punya nggak? Perahu dia punya, saudaraku. Dia punya perahu sendiri, dia punya jalanya, saudaraku. Fasilitas ada. Nah, kemudian saudaraku, Tuhan perintahkan kepada Simon, tolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam. Simon mikir, udah lakukan sih. Dia ngomong sama Tuhan, udah sepanjang malam Tuhan, udah lakukan apa yang Tuhan bilang tadi. Tapi, oke lah, karena Kau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Dia taat akhirnya, saudaraku. Apa yang dilakukan, saudara? Di tempat yang sama. Apakah pindah danau? Enggak. Danau yang sama. Di situ Simon ini pernah kecewa. Pernah kecewa nggak dia? Kecewa nggak dapet ikan. Betul ya? Di situ dia ngalamin trauma. Gue udah pernah gagal di sini, tapi kenapa Tuhan suruh sini? Gue udah tahu nih nggak ada ikan. Udah sepanjang malam nggak ada ikan. Tapi di tempat yang sama Tuhan tetap bisa lakukan mujizat. Amin. Tapi kalau yang pertama bedanya apa? Simon dengan kekuatannya sendiri. Simon menjala dengan kepintarannya sendiri. Dia pikir aku udah profesional loh. Dia lakukan dengan caranya. Betul? Tapi apa yang dia dapatkan ketika dia bergerak dengan kekuatannya sendiri? Dia temukan kekecewaan di situ. Dia temukan trauma kegagalan di situ. Dia temukan bahwa semuanya sia-sia. Ternyata aku gak bisa dengan kekuatanku. Tapi ketika dia mulai mendengar apa kata Tuhan, Tuhan perintahkan kepada Simon, tolakkan lagi, pergi lagi ke tempat yang sama. Tapi saat ini aku yang menyertai kamu. Aku yang memerintahkan kepadamu. Ketika dia melakukan itu, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu dia mendapatkan sejumlah besar ikan, saudaraku. Sampai bukan saja perahunya penuh dengan ikan, dia harus panggil teman-temannya yang ngalamin yang sama dengan dia tadi, yang putus asa juga, saudara. Woi, datang ke sini, sini banyak ikan, bantu aku. Akhirnya bukan cuma dia yang diberkati, teman-temannya juga diberkati. Amin. Saudara, mungkin selama ini kita hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan kita aja. Kita pikir kita udah cukup pengalaman, kita udah profesional, kita apalagi yang kurang, kita udah ikut ini, ikut itu. Oh, banyak banget pengetahuan yang kita dapatkan. Bahkan kita udah coba berusaha, pernah sih berhasil, tapi lebih seringnya gagal. Saudaraku, Tuhan tidak merancangkan kehidupan kita, saudaraku, untuk kita mengalami yang namanya keputusasaan. Putus asa atau kecewa itu Tuhan izinkan supaya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau saat itu terjadi, itu adalah satu peringatan. Ayo nak, balik lagi kepadaku. Datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, engkau maunya apa? Tuhan katakan kepada Simon. Simon berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku udah gak layak nih Tuhan. Aku orang berdosa. Simon menyadari keberadaannya. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada Simon? Ayo Simon, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tujuan awalmu adalah engkau menjala ikan, tapi aku punya rancangan yang lebih besar untukmu. Engkau harus menjadi penjala manusia, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Engkau mungkin saat ini sedang menjala seperti Simon di tokomu,
Engkau sedang berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Engkau mengalami keputusasaan, kekecewaan. Engkau merasa gimana bisa cukup untuk bayar anak kuliah, ini mau masuk lagi, gimana nih, udah dia gak dapat beasiswa lagi, dan sebagainya. Ada banyak hal yang berkecamuk di dalam pikiran kita, membuat kita khawatir, putus asa dan sebagainya. Kondisi kita sama seperti Simon. Tapi ingat, Tuhan juga panggil, sebagaimana Tuhan panggil Simon, Tuhan juga panggil setiap kita. Mari ikutlah aku, kata Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, bukan kita yang pimpin Tuhan, tapi Tuhan yang pimpin kita. Amin. Kalau Tuhan yang pimpin kita, kita tinggal ikut. Derita sama kiri kanan, tinggal ikut doang. Amin. Itu yang menjadi hati Tuhan. Kita lihat yuk ayat berikutnya, 2 Petrus 3 ayat 9. Saudara masih bersemangat? Amin. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki apa? Supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang, katakan semua orang, kembali dan